jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar. Kita berdoa agar firman Tuhan ataupun renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, menjadi pegangan kita untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau baik. Tuhan Yesus, sepanjang malam hari dalam penyertaan Tuhan, dalam peristirahatan kami, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menjagai kami. Bahkan Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, kemampuan, kekuatan untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ke-10. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Karena itu aku senang kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang kepada kita. Jadilah kuat. Ya, amin. Jadilah kuat. Kenapa kita harus jadi kuat? Kebenaran firman Tuhan, di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat yang ada di Korintus, ya. Bahwa kita tahu sendiri bagaimana perjalanan dari seorang Rasul Paulus ketika dia bertobat, ketika dia mengenal Allah dan dia mengambil satu keputusan untuk mengikut Kristus, untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan. Ya, berita-berita Injil yang ada. Kita bisa mengetahui, kita bisa melihat, kita bisa membaca, bahkan mendengar dari khotbah-khotbah, mungkin dari hamba-hamba Tuhan, bagaimana perjalanannya seorang Rasul Paulus, gimana dia mengalami kesukaran, mengalami siksaan. Karena apa? Karena dia membawa nama Kristus, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menyampaikan berita-berita sukacita, berita-berita tentang Yesus, tentang Kristus, ya. Terutama ketika dia mengalami secara pribadi, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Kita bisa melihat perjalanan Rasul Paulus itu tidaklah mudah. Banyak hal-hal yang dia alami. Rasul Paulus banyak hal-hal yang secara manusia, mungkin dia lemah, mungkin dia merasa sedih, mungkin dia merasa tidak mampu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa? Artinya ada pertolongan Tuhan di dalamnya, ada kekuatan daripada Tuhan. Ya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan kekuatan yang daripada manusia, bukan karena kuat dan gagahnya manusia menjaga dirinya sendiri, tetapi semua karena Kristus, semua karena ada Tuhan di dalam Rasul Paulus. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini terlebih dahulu datang kepada Rasul Paulus ketika mungkin dia datang berdoa kepada Tuhan, mungkin ketika dia mengalami hal-hal yang sulit, masa-masa sulit, ketika mungkin dia di dalam penjara, mungkin dia dianiaya, dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik, ya, dia mungkin disiksa dan sebagainya. Kita bisa membaca, kita bisa melihat perjalanan Rasul Paulus secara manusia, secara daging.
mungkin dia mengalami kelemahan, mungkin dia mengalami lelah, rasa lelah yang mungkin menyiksa dirinya Rasul Paulus. Sehingga apa? Sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Cukuplah penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan Rasul Paulus. Ya, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus ya memberitakan Injil, banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang yang mengenal Kristus, banyak-banyak orang yang mengenal Yesus ya sebagai juru selamat. Tetapi banyak hal juga yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Untuk itu mari kita mau belajar seperti Rasul Paulus ya. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita, perjalanan kehidupan saya dan saudara, setiap kita berbeda-beda dalam perjalanan, dalam pergumulan. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan datang pagi hari ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita megahkan di dalam diri kita. Harta, kekayaan kita, kekuatan kita secara fisik, kemampuan kita, kepintaran kita, kepintaran kita itu tidak dapat mampu menolong saya dan saudara, tidak dapat mampu untuk membawa saudara lebih lagi tenang, lebih lagi kuat. Tetapi di dalam kelemahanlah kuasa Kristus itu dinyatakan bagi saya dan saudara. Untuk itu mari kita mau belajar memberikan kehidupan kita, seberat apapun perjalanan hidup kita, seberat apapun langkah, seberat apapun itu pergumulan saya dan saudara. Mari kita mau menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan pakai kekayaanmu untuk menolongmu dalam keluar dari masalah. Tetapi mari kita mau belajar, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk memberikan hidup kita, pergumulan saya dan saudara kepada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita mau belajar, sama-sama kita mau menyerahkan seluruh kehidupan saya dan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memampukan kita sekali lagi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan adalah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita bermegah akan Tuhan. Kita mau menjadi kuat, biar kesempurnaan, kekuatan itu Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Biar kita bermegah atas kelemahan kita, bukan berarti kita mau menjadi orang yang lemah, tidak. Tetapi artinya apa? Ada penyerahan diri, totalitas yang kita berikan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membangun, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menyelesaikan setiap pergumulan, permasalahan kita. Percayalah, pada akhirnya kita melihat, kita menyatakan bahwa kelemahan, bahwa kesukaran, bahwa penganiayaan yang mungkin yang dialami, penindasan yang kita alami, kita menjadi kuat. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu cukup untuk setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memampukan kita, menguatkan kita. Sekali lagi, biarlah kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami hanyalah manusia biasa Tuhan. Ampuni kami jika kami memakai cara pemikiran kami. Ampuni kami jika kami memakai cara pandang kami Tuhan untuk kami menyelesaikan masalah kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami, tidak ada yang dapat membantu kami, tidak ada yang dapat menolong kami untuk keluar dari setiap pergumulan permasalahan kami, kecuali kami
Tuhan datang kepada Engkau ya Bapa, meminta tolong kepada Engkau ya Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan cukup untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berharap dan berharap terus kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap selalu berpegang teguh atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, yang kami renungkan Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan ya Bapa. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, keluar masuk kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, memberkati setiap apa yang menjadi kebutuhan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, disembah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Berjalanlah dan berlangkahlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.